Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan hidup kita penuh berkah, berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah amalnya, berkah rezekinya, berkah punya pasangan hidup, jodohnya masing-masing, keluarganya, kemudian anak cucu keturunannya, generasi-generasi penerusnya, berkah kapanpun kita berada, dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung berada dalam keadaan sehat walafiat, kemudian udara juga segar ya, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keberkahan dari bulan Rabiul Awal, dan insya Allah ya kita termasuk yang reus, yang cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga kita ingin memelihara apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, termasuk pada pagi hari ini kita berada di Saum Tahfidz di ada masjid yang insya Allah penuh keberkahan dalam rangka kita bersilaturahim sekaligus juga mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar tidak terbatas pada membacanya, tapi dilanjutkan dengan memahaminya. Kita belajar memahaminya, mengamalkannya, kita juga belajar mengamalkannya sesuai dengan tuntunan syariah, dan kita juga sampai menikmatinya sesuai dengan petunjuk Allah, bahwa siapa yang berdekat-dekat dengan Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat, akan mendapatkan hasanah di dunia, kebahagiaan di dunia, dan kebahagiaan di akhirat. Tapi Bapak Ibu jangan mengukur kalau kebahagiaan dunia itu hanya dengan gelimbangnya harta, banyaknya anak, tingginya jabatan. Bahagian dunia adanya di hati ketika kita berujar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan itu kita harus buktikan oleh diri kita masing-masing. Jangan sekali-kali mengukur dari tetangga sebelah. Karena hati manusia itu masing-masing unik, masing-masing punya karakter, di antara yang lainnya pasti berbeda ya, dan kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat nanti di depan Allah di hari kiamat, di saat tidak ada seorang pun yang akan bisa menolong kita, termasuk anak, istri, dan juga harta yang kita miliki, jabatan, posisi yang kita miliki. Semuanya tidak akan ada gunanya kecuali kalau sudah dijadikan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di dunianya. Jangan lupa Bapak Ibu, kita ciptakan kondisi itu dalam diri kita masing-masing. Minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah ya Rabbana, kuatkan kami untuk tetap berada dalam keadaan Islam, iman. Kemudian kita juga ingin menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu dalam berbuat kebaikan, dalam berbuat kebenaran, karena kebenaran itu pasti dari Allah, dan kita jangan ragu. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Ya, kebenaran itu pasti akan dimenangkan dari kebatilan. Ya, insya Allah. Pagi hari ini dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, kita akan bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah surat Asy-Syu'ara mulai dari ayat ke-210 ya.
Insya Allah kita akan selesaikan 18 ayat terakhir dari surat Asy-Syu'ara ini sampai ayat terakhir di ayat ke-227. Dari dunia maya sana lewat jalur internet, alhamdulillah sudah hadir sahabat dan saudara-saudara kita dari Saung Tahfidz Al-Quran di Sumedang. Ada Teh Lis Yuliati bersama keluarga. Dari Saung Tahfidz di Cirebon Kanoman ada hadir Teh Irin Apriani bersama keluarga. Dari Bandung Cipamokolan ada hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Dari Bandung juga ini dari Bojong Soang Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Kemudian dari Tasikmalaya di Cidolog ya Sukaraja Tasikmalaya hadir Teh Yulia Ningsi bersama keluarga. Dan dari Bandung juga dari Radio Kilait FM Bandung ada Kang Indra Gunadi bersama keluarga dan keluarga besar Radio Kilait FM. Baik Bapak Ibu, kebaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk mewujudkannya. Dan jangan lupa ketika kita mewujudkan selalu niatkan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dari mulai bangun sampai nanti tertidur kembali insya Allah. Mari kita baca dari mulai ayat ke-210. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المؤذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم Allahumma mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan rahmatnya. Kemudian yang salahnya, yang tidak benarnya, yang kelirunya mudah-mudahan diampuni, diberikan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Bacaan kita tentang Al-Quran, jangan lupa Bapak Ibu, akan menjadikan kita penentu posisi kita, di posisi mana kita nanti berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ayat menentukan di mana posisi masing-masing diri berada di surga. Ya, insya Allah. Demikian salah satu keterangan menegaskan bahwa Al-Quran ini akan menjadikan pedoman bagi manusia selama di dunia dan akan menjadi penentu di mana posisinya nanti ketika berada di akhirat kelak. Insya Allah. Al-Quran juga akan menjadi penerang hati ketika kita berada di dunia, mampu membedakan mana benar, mana salah, dan Al-Quran juga nanti akan penerang di alam barzah, di alam kubur yang konon kabarnya gelap, Bapak Ibu. Ya, dan nanti Al-Quran akan menjadi penerang, pemberi cahaya. Demikian juga ketika gonjang-ganjing hari kiamat nanti gelap gulita, Al-Quran akan memberikan cahaya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang cinta Al-Quran dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya. Tentunya dalam membacanya kita belajar semaksimal mungkin meniru
contoh teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Bapak Ibu, Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah, disuruhnya dibaca. Setelah dibaca terus diamalkan. Setelah diamalkan dipahami, ya dipahami, direnungi. Setelah dipahami, direnungi, kemudian diamalkan, dipraktekkan. Semua ayat Al-Quran dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, baik yang diperintahnya ataupun yang dilarangnya. Yang diperintah tentunya dilaksanakan dan yang dilarang dihindari. Demikian juga perintah untuk mensucikan jiwa dan kalbunya, untuk senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang sifatnya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, dan beliau sampai harus berjuang maksimal untuk dapat memberikan contoh bagaimana menikmati Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu kalau dilaksanakan akan nikmat. Kalau Bapak Ibu tidak nikmat di dunia berarti jauh dari Al-Quran. Ini nusalan syarat di dunia itu jauh dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber bahagia. Dan bahagia adanya di hati, bukan diukur dari kerudung koneng, kerudung bodas, kerudung hidung, Bu ya. Bahagia itu ada di hati. Cuman sekarang masuk ditafsirkannya cetek pisan, Bu ya. Para kehidung eta teh naon istilahnya berkabung. Dan teu naon Bu. Kuburan pakai baju bodas mau dina naon, pakai baju koneng teu naon. Kan kusabab usuk cenah harideung gitu nya. Berijeng di kuburan ngarocoblak punya di tempat takjiah, bukannya sholat, bukannya latihan ataupun baca ayat-ayat, makan di tempat pemakamannya siga tempat rekreasi. Kan ada negara usumnya Bu, di tempat pemakaman siga tempat rekreasi. Masya Allah, itulah dunia, dan kita berada di dunia saat ini. Kita tidak tahu kapan akan meninggalkan dunia ini. Kalau tahu kayaknya Bapak Ibu nggak bakal ada di sini, ya pasti akan ada goan. Atau sieun, ibunya sieun. Sekalian lagi geling saeutik ya kan langsung sakit cerita. Punya padahal apa? Ya, semuanya juga kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal minta aja kepada Allah. Ya Allah, cagil dari Allah, gering dari Allah. Mata naon susahnya ke sujud. Betul Bapak Ibu? Betul-betul dah kudu dilaksanakan Bapak Ibu ya. Ulah muhun-muhun dawuh we ya. Ulah engge-engge oga kepanggih ya. Baik Bapak Ibu. Bacaan kita hari ini dari ayat 210 sampai ayat 227 surat Asy-Syu'ara. Mudah-mudahan kita sekali lagi diterima yang baiknya dari bacaan kita dan diampuni yang salahnya, yang kelirunya. Mari kita lihat terjemah dan tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita dalam memahami tadabburi Al-Quran. Mulai dari ayat ke-210. Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan. Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu. Dan mereka pun tidak akan puasa. Tapi setan pintar menipu Bapak Ibu ya. Seolah-olah ada dari Al-Quran, seolah-olah aku dapat ilham gitu ya, kata setan. Terus datang ke ibu, ke bapak, terus asup nyeliwuri, diturut ke bapak ke ibu teh punya, Pak lah kerudung mata naon, dahin mata usum, kan gitu ya. Padahal cek Al-Quran disuruh menutup aurat punya, terus gitu Bu ya. Ya asli tetap Bu ya. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengar Al-Quran itu. Jadi yang namanya setan-setan itu dijauhkan dari mendengar Al-Quran karena apa? Karena memang mereka menganggap Al-Quran itu sebagai dongengan. Kemarin Bapak Ibu ya, Al-Quran itu sebagai sihir. Malah menganggap kepada para nabi dan rasul itu orang-orang yang kena sihir, atau bahasa di kita nama kesurupan. Orang yang kesurupan itu kena sihir. Sihirnya dari mana Bu? Dari setan. Jadi yang kesurupan itu dari setan. Ibu asal kesurupan, terutama lebih boga duit, ibunya kesurupan manyun. Nah itu teh yang manyunnya itu badang, itu teh kesurupan. Kesurupan teu boga duit. Dan boga duit masuk beringah punya.
Makanya saya mah gampang kalau lihat ibu-ibu lagi ngaji lembar anyun, itu bukan duit. Dan sekalinya di kibar-kibar yang warna merah atau yang warna biru langsung sumringah. Ya, laloyo lamun ngaji, eta teh kusabab teu boga duit. Atawa duitna menang iem di bank mok. Ya. Maka janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkanmu termasuk orang-orang yang diazab. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau kita menyembah selain Allah akan mendapat azab Allah. Na'udzubillah. Ya. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi Bapak Ibu ngajak teman, ngajak saudara, ngajak dulur-dulur untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran itu adalah perintah Allah. Jangan lupa Bapak Ibu. Kalau perintah tidak dilaksanakan kumaha Bu? Dosa. Jadi Bapak Ibu mun teu ngajak teh dosa. Tapi lamun geus ngajak mungen wae teu sawios kuadang mangan ceketna nu tebihna diajak datang urusan udah datangnya udah ribut cenah ieu hese diajak Bu ulah nambah penyakit punya ayeuna mah kan keur usum nambah penyakit cenah digeroan geuning hararese pisan eta teh gering jelema kitu teh Bu kadieu teh rek ustazah rek kiai rek ajengan lamun sok misu-misu namun geus ngajarkeun agama eta teh gering jelema kitu teh Bu ya kan sok aya gitu Bu sudah saya ajak dari kemarin kok nggak datang-datang. Eta teh jelema gering gitu teh. Nah, kenapa? Kata Allah, ajaklah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Teu kudu maksa, teu kudu ngomongkeun punya apalagi sampai membuli atau ngagoreng ya gitu. Dititana teh bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Bil hikmah teh kudu make ilmu, kudu make kebijaksanaan, lamun kanu budak kudu tarik, ya. Ini kan terusum jelema budak kudu tarik punya. Lamun kanu sae teh cepil nama ditoel ge. Kakak bogoh mah dikicipan lagi langsung ngarti punya ngaji langsung geridik lompat punya. Tapi lamun kanu embung mah kajeun teuing tarik-tariknya anggar we teu nepi. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Wal mau'izatul hasanah. Dengan mau'izah hasanah, dengan teladan, dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Sekali-sekali mawa tumpeng punya. Insya Allah namun mawa tumpeng mah sering masjid Maparinu. Namun keur mawa tumpeng. Tapi kalau tumpeng mah sepi punya. Coba lamun di masjid dibagi sembako ngalpoe. Wah, pasti masjid ieu pinuh mun nepi ka ditu nepi ka ujung berung punya. Kalau nggak percaya silahkan dicoba Bu. Tapi belum pernah ada yang nyoba. Sugan gubernur nyoba di masjid ngebagikan sembako sakintal sewang. Wah pasti Masjid Agung Bandung teh berenang rejek punya pinu. Mungkin sih karena sampai ke apa namanya Ciberem kan itu ngantri gitu ya. Kalau ada gubernur ngabagikan bea sakintal sewang di masjidnya. Silakan dicoba Pak Gubernur kalau nggak percaya buktikan. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi perintahnya tuh kalau kepada orang yang beriman, lemah lembut. Tapi kalau kepada yang tidak beriman, kita harus tegas. Bukan keras, ya, tapi tegas. Lakum dinukum waliyadin. Kalau dengan yang tidak seagama. Tapi kalau dengan seagama, lana amaluna, walakum amalukum. Maneh amal maneh keur kuring amal kuring. Keur beda agama keur maneh agama maneh keur kuring agama kuring. Tong sok dicampur campur. Nu raosna nasi campur. Makanya ya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk sholat. Dan melihatmu pula perubahan gerak badanmu di saat orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Inilah Bapak Ibu pedoman bagi kita, petunjuk bagi kita bahwa ketika sholat itu Allah itu melihat, bahkan getar hati kita terlihat. Jadi masuk loba gagaru, Ibu segala dicabak dan sholat punya. Itulah sebabnya secara syariat, secara syariat
bergerak lebih dari 3 kali di luar yang disyariatkan dalam sholat, itu sholatnya batal. Ya, ibu teh, ya aya jerawat hiji dicowok keur sholat ibunya. Nini aya jerawatan teh. Baheula keur ngora loba jerawat. Kakara aya jerawat hiji lagi 3 poe teu kaluar ti imah Bu. Padahal naon urusan anak Bu ya. Baik, yuk kita lanjutkan ke ayat 221. Apakah akan aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Ya, jadi setan itu turun Bapak Ibu. Kepada siapa turunnya Bu? Ke ibu, ke bapak lain. Siga nama nya naudzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai setan teh turunna ngajeleng karena diri urang. Ya. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Bapak Ibu suka berdosa? Banyak dosa enggak? Lamun ngaku tidak punya dosa dan tidak pernah dusta, pasti itu pendusta beneran. Ya, gitu ya. Manusia mah banyak hilaf dan dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Jadi pendusta itu tiap hari mikirnya kumaha supaya dustanya tidak ketahuan. Kalau perlu ngajak rombongan, ngajak buzzer-buzzer. Sekarang istilahnya buzzer. Ngajak pengikut-pengikut supaya menutupi kebohongannya. Janji ini, janji itu. Kalau tidak terlaksana, milari alasan, mencari argumen untuk tidak diadili. Kan gitu Bu ya. Bahkan yang sudah divonis pun sekarang ada yang kabur ke sana, kabur ke sini Bu ya. Setuju kata manusia. Ya. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Jadi di sini penegasan tentang penyair-penyair. Penyair itu adalah orang yang bikin-bikin sesuatu berdasarkan hayalannya dia. Bikin sajak, puisi, tapi tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan sunnah. Ada penyair yang berdasarkan dalil dan sunnah. Ya, tentunya itu berbeda dalam rangka menyair untuk dakwah. Nah, di antaranya ketika menyampaikan ayat al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka tangannya penyair atau pembuat syair ya, buat pembuat syair, ahli puisi, siapa namanya Bu? Taufik Ismail. Kemudian dinyanyikan oleh siapa Bu? Krisya, ya kan gitu. Itu adalah dari Al-Quran surat Yasin ayat 65. Bahwa bersebutkan suatu saat itu nanti akan terjadi ketika mulut dikunci. Itu ya, itu merintih jadinya Bu ya. Katanya Krisya itu menyanyikannya sampai pingsan dulu, bangun lagi, pingsan dulu, bangun lagi, saking dia merasakan itu. Padahal waktu itu beliau belum Islam ya waktu menyanyikan lagu itu. Konon kabarnya begitu, wallahu alam ya. Tidaklah kamu melihat bahwasannya mereka mengembara di tiap-tiap lembah. Jadi si penyair itu mengembara ke tiap lembah, berkeliling, mencari inspirasi. Kan gitu Bu ya. Ngajedog we ngadekul sorangan ibunya. Itu barang-barang manger we. Para yang menang baturnya, dahareun menang batur. Tapi manehna kadang menyendiri. Ibu asok menyendiri? Jika mau pernah bikin surat cinta bahalanya ke kakak bogohana sorangan di kamar ketemuan batu langsung ditutup kan gitu aja. Oh sok deh tadi oke gitu. Bu Agus oke kapur gitu bikin suratnya, bahkan bikin surat cintanya itu Bu pakatku geus dibaca di beda di riset nanti beak sabaraha lambang eta surat cintaan warna pinknya badangnya. Terus dilipat-lipat nanti diajar ke babaturan cara ngalipet nan alusnya padahal dibikin we awukeun kan gitu teu naon ya pengalaman yang lilis namanya ya. Berapa lembar itu sekali belinya satu buku itu cuma sekali satu surat ya sobek gede. Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Nah ini jadi yang paling dibenci Allah, yang diberkahi Allah adalah orang yang berkata tetapi dia tidak mengerjakan. Itulah pembohong. Ya, mengatakan tapi tidak mengerjakan. Kabura maqtan indallah. Ya, dia taf'al tapi tidak ta'mal.
Dia ngomong tapi tidak melakukan. Nitah zakat, nitah sedekah manehna nyokotan zakat, nyokotan sedekah. Aya nu sok kitu, Bu. Sigana mah rada usum punya. Nitah bayar pajak, manehna nyuke pajak. Heeh. Nitah setor ke negara, manehna maling duit negara. Ternyata ini katingali, Bu. Ngagaloler, maling-maling punya. Kecuali orang-orang atau penyair yang beriman. Jadi jangan lupa, beriman juga ada yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut nama Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Jadi Bapak Ibu bukan siapa, tapi apa yang dihasilkan. Bapak Ibu kan kemarin juga kan ada waktu minta maaf seorang yang anggota dewan didampingi oleh penyair dan penyanyi. Siapa, Bu? Pasha Ungu, ya, mendampingi dia tidak disebut karena memang dia termasuk yang menjalankannya. Sair-sairnya kan genahan laguna. Ain apa untuk sairnya? Cingsok, Bu. Yang udah pokoknya nama itu lamun puasa, mun bulan puasa itu teh lagu-laguna sok luar gitu ya. Termasuk Mang Acil Bimbo yang kemarin meninggal dunia ya. Itu sair-sairnya teh bagus, Bu ya. Sairnya yang paling hafal Bu Adang apa? Melati dari Jayagiri. Dan sendirinya sendiri tapi di jero kuburan, Bu. Kini aku sendiri lagi. Kan jero kuburan, Bu. Nggak ada yang nemenin. Jangan kirim salam katanya, tapi kirim Al-Fatihah, Bu, kepada mereka, Bu ya. Mudah-mudahan. Ya, jadi Bapak Ibu, ayat-ayat tentang penyair sudah disampaikan di surat Asy-Syu'ara. Bagaimana penyair-penyair itu? Ternyata penyair itu ada yang beriman juga. Dan yang beriman, syair-syairnya itu berdasarkan dalil dan sunnah. Ya, jadi ada penyair sebelum Al-Quran datang, itu para penyair itu setiap, kalau katakanlah setiap kue pasar, umpamanya kue pasar atau kue ahad, umpamanya di pipir-pipir masjid, di pipir-pipir Baitullah, di halaman Baitullah yang sekarang jadi Masjidil Haram yang sigrong magrong itu, Bu ya, itu dulu itu tempat para penyair. Para penyair datang kemudian membahasa orang tampil. Nah, kalau yang paling bagus ditepuk tangani, kalau yang memuji-muji pejabat, memuji-muji orang kaya, memuji-muji anu garelis, memuji-muji anu garanteng, maka dapat duit dilemparkan. Wah, yang paling terkenal waktu itu adalah istri Abu Sufyan. Kalau mereknya itu saweran membawa air nama, Bu. Jadi saweran itu tiba lagi ke saya, Bu ya. Saweran itu kalau penyair itu penyairnya bagus, maka dikasih saweran. Nah, berkembang itu ada Bang Haji bikin syair-syair lagu yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. La ilaha illallah. Seperti bulan itu teh, surbu Adam teh, tiada Tuhan selain Allah. Kan gitunya, Bu ya. Eta teh syair, Bu. Dari ayat Al-Quran diambil, diterjemahkan, kemudian diberi nada, gitu ya. Hei manusia, kan gitu ya. Hormati ibumu, itu teh syair, Bu. Jangan lupa. Artinya apa? Dasarnya dari Al-Quran. Tapi ayah oke, nu teu ngarti. Malah dipikir resep ku jelema-jelema. Ayeuna, loba nu teu ngarti. Tuh ngarti bahasa Inggris, nilai bahasa Inggris lagi 5 di rapotna. Tapi nyanyinya mau bahasa Inggris cecelungan, pakai karaokean. Sebelahnya tetangga Pak. Ya, Tuhan saya dia makan sujud, ini madang dingdung, ini lagu nanti lagi baratnya. Apa terang kapan ke sujud tes jempling, pas jempling kadang. Nah, ya, mudah-mudahan gancang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, sudah selesai surat Asy-Syu'ara. Mudah-mudahan kita besok akan masuk ke surat yang baru, yaitu surat ke-27. Surat ke-27 apa, Bu? Surat tentang semut. Iya betul ya. Surat tentang semut. Kemarin sudah pernah dibahas surat semut, tapi nggak apa-apa kita ulang kembali. Surat tentang semut. Kira-kira kalau cerita tentang semut, nabinya yang diceritakan Nabi siapa, Bu? Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman? Ketika ngerti bahasa
binatang. Pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad memahami bahasa binatang? Memahami, cuman tidak disebutkan, ditonjolkan. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan umur panjang sampai dengan hari esok dan kita diberikan kesempatan untuk memahami apa itu animal atau semut itu. Ya, semut adalah ini. Bagaimana kelakuan semut begini. Yuk kita besok ya lanjutkan untuk belajar tentang apa itu semut. Ya, baik Bapak Ibu, yuk